Property Law Pas FM bersama Erwin Kalo dari Erwin Kalo & Co. Property Lawyers. Mitra bisnis Pas FM, jumpa lagi kita dalam acara Property Law. Saya dengan Erwin Kalo dari Erwin Kalo & Co. Property Lawyer. Kali ini saya ingin menanggapi tentang maraknya kejadian-kejadian di apartemen bahkan menjurus ke tindak pidana. Terakhir ada anak kecil jatuh dari balkon, ya, apa jatuh atau dijatuhkan itu urusan polisi. Yang berikut itu ada beberapa bulan yang lalu ada apartemen dijadikan tempat kasino, lalu ada lagi perdagangan anak, ya, yang disimpan di apartemen. Lalu ada di Danmogot itu apartemen yang wena-wena ilegal, ya, yang dari Afrika, yang drug dealer juga apa semua. Nah, pertanyaan propertinya adalah bagaimana sampai itu bisa terjadi dan siapa yang bertanggung jawab kalau itu terjadi. Nah, di dalam peraturan dalam Undang-Undang Rumah Susun, ya, selain itu pemilik penghuni, ada namanya Badan Pengelola dan ada pengurus P3SRS atau Perhimpunan Pemilik dan Penghuni. Tetapi tanggung jawab langsung itu adalah di BM atau Building Management atau dalam bahasa peraturan Badan Pengelola. Nah, Badan Pengelola ini itu kan ada namanya tata tertib pengelolaan atau house rule. Di dalam house rule itu standar, setiap ada orang masuk harus melapor. Ya, setiap ada pergantian penghunian, misalnya kita sewakan, itu harus melapor ke BM. Jadi di dalam peraturan ada namanya buku atau daftar penghunian. Harus itu didaftar. Yang berikut, apabila ada kejadian, yang pertama bertanggung jawab selain pelakunya adalah building management. Nah, kali ini yang saya mau sampaikan adalah pertama, ini building management tidak menjalankan house rule sebagaimana mestinya. Makanya itu terjadi. Ya, ada prostitusi. Lah kalau misalnya itu terjadi kan anak-anak banyak orang, satu kamar 7 orang, 6 orang, Anda kan sudah curiga dong. Ada CCTV segala. Kenapa Anda tidak tanya ini untuk apa? Berhak building management bertanya kepada setiap penghuni dalam rangka apa dia ke sini, untuk apa, ketemu siapa. Itu jelas. Undang-undang menjamin itu. Tapi BM ini seringkali takut tidak dapat ditegur sama pemilik atau apa sehingga dia tidak menjalankan rule-nya. Tetapi yang perlu saya sampaikan adalah Anda sebagai building management atau badan pengelola mempunyai tanggung jawab hukum. Sehingga kalau terjadi apa-apa atau tindak pidana, Anda bisa diancam dengan pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apa itu 55? Penyertaan. Bunyinya barang siapa yang turut membantu terjadinya tindak pidana. Nah, Anda dapat saja dikategorikan menjadi turut membantu. Anda menyediakan tempatnya, walaupun Anda bukan punya tempatnya, bukan saya punya, tapi Anda mengizinkan. Ya, ada kelalaian di situ. Nah, kalau Anda dituntut penyertaan pasal 55 itu sepertiga hukuman. Kalau orangnya kena 3 tahun, Anda kena 1 tahun. Nah, dalam acara ini mudah-mudahan ada beberapa mitra bisnis yang bekerja sebagai BM sekarang aware terhadap hal ini. Anda harus melakukan SOP atau house rule yang sudah ada. Kalau itu dijalankan, tidak mungkin terjadi, kecil kemungkinan tindak pidana itu terjadi. Dan di house rule itu, jelas kok setiap pergantian orang kita harus dilaporin. Sepanjang Anda tidak laporin, Anda berhak untuk menegur, bahkan memutuskan aliran listriknya. Supaya dia datang melapor, baru tanya, Anda siapa? Ini yang punya unit namanya Pak Erwin. Anda apanya? Mana kuasa dari Pak Erwin? Yang kedua adalah bagi para pemilik. Harus Anda juga aware kepada penyewa itu untuk apa? Ya, Anda harus tanyakan. Karena kalau terjadi kenapa-kenapa, Anda juga yang akan terseret-seret. Karena seringkali begini, kita menyewakan, kita titip pada marketing. Kita tidak tahu siapa penyewa, yang penting dapat duit. Nah, ini juga jangan sampai begini. Sebab kalau terjadi di tempat Anda terjadi pembunuhan, narkoba, kan di polis lain juga unit Anda kan? Anda juga rugi. Belum lagi Anda dipanggil sebagai saksi. Pasti Anda dipanggil sebagai saksi sebagai pemilik unit. Ini ada pembunuhan di unit ini. Anda dipanggil. Benar nggak Anda menyewakan ke sini? Benar nggak? Iya, artinya capek juga. Oleh karena itu, pertama BM menjalankan house rule-nya. Yang kedua, pemilik jangan menyewakan kepada orang yang Anda tidak tahu. Nah, yang terakhir adalah bagi pemerintah daerah, bikinkan suatu aturan sertifikasi kepada BM. Seperti broker properti itu sudah ada sertifikasinya. AREBI itu bikin sertifikasi dan nanti dianukan kepada Menteri Perdagangan yang mengeluarkan juga sertifikasinya, izin. Karena BM atau Badan Pengelola Building Management di high risk building kayak di apartemen-apartemen gedung bertingkat tinggi itu mempunyai skill-skill tertentu dan SDM-nya terbatas.
Sertifikasi itu ada pendidikannya, ada trainingnya. Begitu lulus baru dikasih. Bukan hanya pengetahuan teknis, tapi pengetahuan hukum juga. Yang Anda lakukan kalau ada apa-apa, 1, 2, 3, 4. Ada SOP-nya, ya, ada prosedurnya. Bukan hanya kebakaran atau apa. Jadi BM itu hanya aware dengan kebakaran, tetapi tindak-tindak kriminal seperti narkoba, kasino dalam apartemen, cobalah. Ya, di mana tanggung jawabnya BM? Oleh karena itu, BM ini harus mempunyai izin sebelum Anda menjadi seorang building management. Terima kasih, semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Nantikan Property Law Pas FM berikutnya. Bila Anda memiliki pertanyaan Property Law, email ke redaksi@pasfm.com. Redaksi@pasfm.com.